Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan atau mempresentasikan tentang pemeriksaan sifilis metode Echelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wanda Devina dengan NPM 3118065. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Echelia. Echelia atau semiluminescence immunoassay adalah sebuah tipe immunoassay yang merupakan sebuah tes biokimia yang mengukur konsentrasi suatu substansi dalam cairan, biasanya berupa serum darah atau air seni, dengan melihat keberadaan antigen atau antibodi dengan memanfaatkan reaksi antara antigen dengan antibodi yang menghasilkan cahaya. Kemudian ada tahapan dan komponen Echelia. Yang pertama, pembentukan kompleks imun. Tahap pertama Echelia adalah pembentukan kompleks antigen dan antibodi. Pada tahap ini, sampel diinkubasi bersama dua jenis antibodi. Antibodi pertama adalah antibodi yang berikatan dengan biotin, sedangkan antibodi kedua adalah antibodi yang diberi label kompleks ruthenium. Kedua antibodi tersebut harus dapat mengenali epitop yang berada sama seperti ELISA jenis sandwich. Tahap ini dapat dilakukan di dalam mikrotub. Diperlukan inkubasi selama 9 menit untuk memastikan antigen target diikat atau dikenali oleh kedua antigen yang digunakan. Yang kedua, ada interaksi biotin streptavidin. Pada tahap ini dilakukan penambahan mikropartikel yang dilapisi oleh streptavidin. Dilakukan waktu inkubasi selama 9 menit untuk memastikan terjadinya interaksi antara biotin dengan streptavidin. Yang ketiga ada imobilisasi. Gabungan reaksi di atas dimasukkan ke dalam sel pengukur elektrokimia, measuring flow cell, yang memiliki medan magnet. Di dalam measuring flow cell kompleks imun yang terbentuk antigen, antibodi, biotin, streptavidin ditangkap secara magnetis, sedangkan substansi yang tidak terikat akan dicuci dan kemudian dipindahkan oleh baper flow cell. Untuk yang keempat, ada pengukuran sinyal. Pada tahap ini dilakukan penambahan TPA ke dalam measuring flow cell dan proses transfer elektron pun terjadi. Pertama, TPA melepas ion H+, lalu mendonorkan elektron pada ruthenium. Hal tersebut menyebabkan terjadi perubahan bilangan oksidasi dari ruthenium Ru3+ menjadi Ru2+. Kondisi tersebut bukanlah kondisi yang stabil bagi ruthenium. Oleh sebab itu, ruthenium melepas elektron untuk mencapai bilangan oksidasi menjadi 2+. Peristiwa pelepasan elektron tersebut yang menyebabkan terlepasnya foton. Semiluminescence yang terbentuk diukur menggunakan fotomultivar pada panjang gelombang 620 nanometer. Tahapan Echelia kompetitif. Yang pertama, antigen dalam sampel, contohnya estradiol, diinkubasi selama 9 menit bersama satu jenis antibodi monoklonal yang terbiotinilasi. Yang kedua, kompleks imun tersebut diinkubasi kembali selama 9 menit bersama antigen estradiol berlabel kompleks ruthenium dan mikropartikel yang telah dilapisi streptavidin. Yang ketiga, kompleks antigen, antibodi, biotin, streptavidin dimasukkan ke dalam measuring flow cell, dilakukan penambahan TPA, dan dilakukan pendeteksian sinyal. Sifilis merupakan salah satu IMS atau infeksi menular seksual yang menimbulkan kondisi cukup parah, misalnya infeksi otak atau neurosifilis, kecacatan tubuh atau guma. Pada populasi ibu hamil yang terinfeksi sifilis, bila tidak diobati dengan adekuat, akan menyebabkan 67% kehamilan berakhir dengan abortus, lahir mati atau infeksi neonatos atau sifilis kongenital. Sifilis dapat bermanifestasi lokal dan sistemik, berbentuk macam-macam, dan dapat menyerupai banyak penyakit, sehingga sering disebut sebagai triggered imitator atau the great impostor. Dalam perjalanannya, sifilis kadang dapat dikenali karena pada sebagian besar infeksi berlangsung silent
dapat diselingi dengan periode laten tanpa gejala, dan dapat hilang sendiri walau tidak mendapat pengobatan. Walaupun telah bersedia teknologi yang relatif sederhana dan terapi efektif dengan biaya yang sangat terjangkau, sifilis masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang meluas di berbagai negara di dunia. Bahkan sifilis masih merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas perinatal di banyak negara. Penyakit sifilis adalah infeksi sistemik yang disebabkan oleh Treponema pallidatum yang terutama ditularkan melalui hubungan seksual. Sifilis secara khas ditandai dengan periode aktif yang disela oleh periode infeksi laten. Tidak seperti penyakit infeksi lainnya, sifilis jarang didiagnosis berdasarkan penemuan kuman penyebab dari pemeriksaan langsung. Diagnosis sifilis terutama didasarkan pada reaksi serologis terhadap treponema. Lalu ada klasifikasinya, yaitu Treponema pallidum merupakan salah satu bakteri Spirochaeta. Bakteri ini berbentuk spiral. Klasifikasi bakteri penyebab sifilis adalah dengan kingdom Eubacteria, phylum Spirochaetes, kelas Spirochaetes, ordo Spirochaeteus, familia Treponemataceae, genus Treponema, spesies Treponema pallidum, subspesies Treponema pallidum. Patogenesis sifilis. Sifilis terutama menular melalui kontak seksual, baik melalui vaginal, anal, atau oral. Metode penularan lainnya yang lebih jarang adalah berciuman, injection, needle stick injury, dan cangkok organ. Secara klasifikasi menyebabkan penyakit yang terbagi dalam beberapa stadium. Yang pertama, masa inkubasi tanpa gejala. Yang kedua, sifilis primer, yaitu timbulnya lesi primer pada tempat inokulasi pertama. Sifilis sekunder yang terjadi akibat penyebaran kuman ke seluruh tubuh dengan berbagai manifestasi klinik. Yang keempat, stadium klinis atau laten yang dapat berlangsung hingga bertahun-tahun dan hanya dapat dideteksi melalui pemeriksaan serologis. Yang kelima, sifilis tersier, stadium akhir dari sifilis berupa penyakit progresif yang melibatkan susunan saraf pusat, pembuluh darah besar, dan atau pembentukan guma yang dapat terjadi pada semua organ. Saat penularan, Treponema pallidum dapat menembus membran mukosa utuh atau kulit dengan mikroabrasi. Dalam beberapa jam pertama akan memasuki jaringan limfatik dan aliran darah yang akan menimbulkan gejala infeksi sistemik dan fokus metastatik sebelum timbulnya lesi primer. Treponema pallidum membelah diri setiap 30 hingga 33 jam. Darah dari penderita dalam masa inkubasi dan sifilis stadium awal sangat menular. Lamanya masa inkubasi berbanding terbalik dengan jumlah inokulum treponema. Semakin banyak jumlah treponema yang terinokulasi, maka semakin pendek masa inkubasi. Masa inkubasi rata-rata berlangsung 3 minggu sejak inokulasi pertama dan jarang berlangsung sampai lebih dari 6 minggu. Pemeriksaan serologi biasanya dilakukan pada pasien sifilis laten dan sifilis stadium tersier, karena pada keadaan tersebut lesi pada kulit dan mukosa tidak ditemukan lagi. Pemeriksaan serologi ini berguna untuk mendeteksi antibodi terhadap Treponema pallidum. Ada 2 jenis pemeriksaan serologi pada Treponema pallidum, yaitu uji non-treponemal dan treponemal. Uji non-treponemal biasanya digunakan untuk screening karena biayanya murah dan mudah dilakukan. Untuk uji treponemal digunakan untuk konfirmasi diagnosis. Prinsip pemeriksaan sifilis metode ECLIA. Cahaya yang dihasilkan merupakan hasil dari reaksi kimia yang distimulasi oleh molekul bermuatan listrik. Berbeda dengan ELISA, ECLIA menggunakan kompleks ruthenium sebagai label dan tripropylamine atau TPA sebagai pendonor elektron pada ruthenium. Reaksi chemiluminescence untuk mendeteksi kompleks reaksi diinisiasi dengan memberikan arus listrik ke larutan sampel. Cahaya hasil reaksi akan diukur pada panjang gelombang 620 nanometer.
Prosedur kerja: 1. Melakukan pengambilan sampel. 2. Sampel yang digunakan berupa serum. 3. Pemeriksaan sampel ditentukan dari jenis alat. Cobas apa yang digunakan, contohnya Cobas E411 analyzer, Cobas E601 atau 602 modul, yaitu sebanyak 10 mikroliter, sedangkan untuk Cobas E801 sebanyak 6 mikroliter. Kemudian pemeriksaan berlangsung selama 18 menit. Kelemahan dan keunggulan Eclia. Eclia menggunakan teknologi tinggi yang memberikan banyak keuntungan dibanding dengan metode lain. Eclia memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi sehingga dapat mendeteksi sampel konsentrasi rendah seperti HCG hingga konsentrasi 2,35 Pg per ml. Immunoassay ini juga memiliki rentang deteksi yang luas sehingga dapat mendeteksi analit yang konsentrasinya sangat bervariasi tiap tahapnya. Volume sampel yang dibutuhkan pun hanya sedikit, sekitar 50 mikroliter. Eclia tidak membutuhkan waktu inkubasi yang lama, tidak memerlukan stop solution, dan tidak ada bahaya radioaktif. Kelemahan metode ini hanya biaya pengerjaan dan reagen yang cukup mahal.